Selamat datang dan terima kasih telah bergabung bersama Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan belajar mempercayai Allah sebagai Sang Pemelihara kebun yang menghasilkan buah di dalam hidup kita. Saat kita memulai waktu perenungan ini, tariklah napas dalam-dalam dengan perlahan dan tenang. Ambillah posisi yang senyaman mungkin. Kesampingkan sejenak segala peristiwa yang Anda alami hari ini, sambil melepaskan setiap ketegangan dalam tubuh Anda. Datanglah kepada Tuhan apa adanya untuk mendengarkan firman-Nya. Inilah saatnya berdiam diri di hadapan Allah, membiarkan Dia memenuhi Anda dengan hadirat-Nya yang mulia dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Bapa Surgawi, firman-Mu berkata bahwa Engkau telah mengaruniakan kepadaku segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Buatlah aku mampu menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu malam ini, agar buah yang Engkau kehendaki dapat bertumbuh dan berkembang di dalam hatiku. Dalam Yohanes 15 ayat 1-2, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Bunga mawar adalah salah satu bunga yang paling indah. Kelopaknya yang lembut dan cerah tersusun dengan begitu sempurna hingga menghasilkan beragam bunga yang harum, mempercantik dan membawa sukacita bagi setiap taman. Namun, ketika musim dingin tiba, semak mawar hanyalah kumpulan batang berduri yang nampak kering dan tidak menarik. Tidak ada keharuman, tidak ada bunga yang mekar. Hanya batang-batang yang seolah tidak memiliki kehidupan. Namun, musim dingin adalah masa yang penting bagi mawar. Waktu untuk beristirahat dari musim berbunga dan untuk dibentuk kembali. Tanpa proses pemangkasan, mawar tidak akan mekar menjadi versi terbaiknya saat musim panas tiba. Demikian pula dengan kehidupan kita. Dalam musim dingin kehidupan, Allah sedang bekerja memangkas cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah, supaya kemuliaan-Nya semakin nyata melalui hidup kita. Ada kalanya Dia juga mengambil hal-hal yang menurut kita baik dan bahkan tampak menghasilkan buah. Masa-masa yang menyakitkan dan membingungkan itu tetap merupakan bagian dari pemeliharaannya yang penuh kasih. Kerinduannya selalu sama, menjadikan hidup kita semakin indah, semakin berbuah, dan semakin memuliakan Dia. Mungkin saat ini kita belum dapat melihat hasilnya. Namun, dari musim-musim yang penuh tantangan itu, Tuhan akan menghasilkan buah dalam hidup kita, bahkan melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Apakah Anda sedang menjalani musim dingin dalam kehidupan? Apakah Anda merasakan kepedihan karena sesuatu yang tampaknya baik dan berbuah telah diambil dari hidup Anda? Datanglah kepada Sang Pemelihara kebun yang penuh kasih.
Percayalah bahwa Dia sedang bekerja demi kebaikan Anda. Kini saatnya kita masuk dalam doa. Tariklah napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan untuk melepaskan setiap ketegangan. Hadirat Tuhan adalah tempat untuk beristirahat dan merasakan damai. Bernapaslah. Arahkanlah hati Anda kepada hadirat Allah. Ia berjanji mendengar setiap kata yang kita ucapkan, bahkan di dalam hati kita. Mari berdoa. Bapa, biarlah aku semakin rendah hati supaya Kristus semakin nyata di dalam hidupku. Aku tahu bahwa hanya ketika Kristus hidup di dalamku, aku dapat menjadi ranting yang menghasilkan buah dan memuliakan Engkau. Ya Allah, terkadang pekerjaan pemangkasan-Mu terasa menyakitkan ketika aku kehilangan hal-hal yang tampaknya baik. Aku membawa rasa sakit dan segala pertanyaanku kepadamu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang menghiburku. Aku percaya bahwa pada akhirnya Engkau akan mengerjakan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Yohanes 15 ayat 8-9, Yesus berkata, "Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku." Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, di dalam kasih karunia dan kebaikan-Mu, dekatkanlah aku semakin padamu. Karuniakanlah padaku hati yang rela diajar, roh yang mau dibentuk, telinga yang peka untuk mendengar suara-Mu, dan hati yang senantiasa berjaga agar aku semakin mengenal dan mengasihi-Mu dari hari ke hari. Saat aku tetap tinggal di dalam kasih Kristus, kiranya hidupku semakin memancarkan Dia kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin.